Halo semuanya, di video kali ini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai jenis-jenis pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan yang terakhir yaitu huruf tebal. Dan inilah jenis-jenisnya. Yang pertama, mari kita langsung bahas saja tentang huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu seperti tertera di layar handphone Anda atau di layar, yang dimana di sini saya memaparkan huruf, di mana huruf kapital, non kapital, dan nama dan pengucapannya. Huruf kapital yaitu A sampai Z ya teman-teman. Saya juga menyertakannya dengan pengucapan. Teman-teman boleh mencoba sendiri. Nah, kita lanjut ke huruf vokal. Huruf vokal ini saya membuatnya seperti tabel, di mana huruf vokal itu terdiri dari 5, yaitu A, E, I, O, U. Dan pemakaiannya pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Di sini saya sudah membuat contoh-contohnya. Itulah contoh-contohnya, dan selanjutnya kita bahas tentang huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu berikut. Saya kembali membuatnya secara tabel, yaitu huruf konsonan seperti di sebelah kiri paling ujung, dan contoh pemakaiannya dalam kata ada di posisi awal, bagaimana huruf konsonan itu, dan posisi tengah, dan posisi akhir. Teman-teman boleh lihat, boleh cermati. Dan kita lanjut. Huruf konsonan tadi masih huruf konsonan. Nah, saya membuat keterangannya. Nah, pada huruf konsonan tersebut, huruf Q dan X khusus hanya digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Nah, kita lanjut pada huruf diftong. Berikut adalah huruf diftong, dan contoh pemakaiannya dalam kata sama seperti sebelumnya, pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Kita lanjut ya. Gabungan huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan yaitu seperti contoh di layar handphone Anda. Di layar kaca ini yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Dan contoh pemakaian dalam katanya, saya menerapkannya pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Kita lanjut, yaitu huruf kapital. Nah, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mengetahuinya, dan mari lebih lagi belajar huruf kapital itu sebaiknya digunakan pada saat apa. Dan inilah dia
Huruf kapital itu dipakai pada huruf pertama awal kalimat ya teman-teman. Dan juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Dan huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Teman-teman boleh lihat contoh setiap penggunaannya. Baik, kita lanjut. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pengangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari-hari besar atau hari raya. Dan juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital juga dipakai sebagai pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Saya juga membuat contoh-contoh setiap pemakaiannya. Teman-teman boleh melihat, boleh mempraktekannya sendiri. Nah, juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku yang tadi, yang di atas itu, yaitu dalam nama negara atau lembaga. Yang ini, yang di bawahnya itu adalah untuk judul-judul buku, judul karangan atau artikel. Dan juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjang hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, dan sebagainya, untuk dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kita lanjut. Huruf miring. Nah, huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan setiap huruf bagian kata. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kita lanjut huruf tebal, pemakaian huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kita lanjut penulisan kata. Penulisan kata ada kata dasar, kata berimbuhan, dan bentuk ulang. Ada gabungan kata. Nah, gabungan kata ada gabungan kata
Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf vokal itu. Yang kedua, huruf diftong ai, au, ai, dan oi tidak dipenggal. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Dan yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satunya unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar terdiri atas dua huruf atau lebih tidak boleh dipenggal. Kita lanjut kata depan. Teman-teman, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjut ke partikel ya. Nah, partikel itu seperti lah, kah, dan tah. Partikel ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel seperti pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, partikel seperti per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kita lanjut singkatan dan akronim. Nah, singkatan itu yang pertama singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal atau lembaga, organisasi, serta nama dokumen yang disertai dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Masing-masing ini diikuti oleh tanda titik, yaitu berbeda dengan sebelumnya. Kita lanjut sekarang yang kelima. Singkatan itu yaitu lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang, tapi tidak diikuti tanda titik juga. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanda titik. Lanjut yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Kita lanjut akronim.
Akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata tulis dengan huruf kecil. Kita lanjut pada angka dan bilangan. Nah, pada angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Pada angka Arab tertera di layar handphone Anda, yaitu di sini saya memaparkan dari angka Arab, angka Romawi. Dan juga contoh-contohnya ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita bahas mengenai kata ganti seperti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ini serangkai dengan kata yang mengikutinya, yaitu seperti ku dan kau. Namun ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal contohnya itu, dalam cerita itu si buta berhasil menolong kekasihnya. Seperti itulah penggunaan kata sandang si ini.